Perkenalkan, nama saya Mars Angelina Nisnoni. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Mari kita simak bersama videonya. Sebelum kita lanjut ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea, yang berarti gagasan, konsep, cita-cita, dan pengertian dasar, serta logos yang berarti ilmu. Secara etimologis, ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang menjadi pedoman dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggara negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa. Nah, kita akan membahas sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, pada masa pemerintahan Soekarno, Pancasila digunakan sebagai pemersatu bangsa periode 1945 sampai 1950 yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam praktek kenegaraan sistem tersebut tidak dapat diwujudkan. Periode 1950 sampai 1959 mencampur ideologi Pancasila dengan ideologi liberal sehingga berpengaruh terhadap stabilitas pemerintah. Periode 1956 sampai 1965 yang dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin dikarenakan menganut supremasi presiden. Yang kedua, pada masa pemerintahan Soeharto, pemerintah ingin melaksanakan Pancasila dan juga Undang-Undang 145 murni serta konsekuen sebagai kritik kepada Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program andalannya yaitu P4, Pedoman, Penghayatan, dan Pengalaman Pancasila. Adapun nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pedoman, Penghayatan, dan Pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Berdasarkan ketetapan tersebut meliputi 34 butir, namun sayangnya pada keberlanjutannya Pancasila dijadikan sebagai asas organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Habibie. Pemerintahan Habibie menghapus P4 dan tidak menjadikan Pancasila sebagai program prioritas dikarenakan disibukkan dengan ketidakstabilan kehidupan bidang politik baik dalam negeri maupun di luar negeri. Penghapusan P4 disertai pula dengan pembubaran BP7 atau Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila sebagai lembaga yang bertanggung jawab memberikan penataran P4 melalui Kapres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kapres nomor 10 tahun 1979. Yang keempat, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Presiden Abdurrahman Wahid memandang Pancasila dalam dua aspek, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara berstatus sebagai kerangka berpikir yang harus diikuti oleh undang-undang dan produk-produk hukum yang ada. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, aliran kepercayaan Konghucu diakui dan diberikan ruang untuk menjalankan peribadatannya. Pada masa pemerintahan beliau diwarnai konflik gerakan separatis di Aceh, Maluku, dan Papua. Yang kelima, pada masa pemerintahan Megawati, menitik beratkan pemerintahannya kepada masalah ekonomi, namun pendidikan Pancasila memiliki posisi lemah dikarenakan tidak dicantumkan sebagai mata pelajaran wajib di jenjang persekolahan. Peran Pancasila sebagai ideologi negara.
Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Yang berikut fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Yang ketiga, mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan bernegara Indonesia. Yang keempat, memelihara, memperkuat serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus menjaga dan mengurangi terjadinya konflik antar anggota masyarakat. Yang kelima, berfungsi untuk menjadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara tertuang dalam ketetapan MPR tentang visi Indonesia di masa depan, yaitu yang pertama, visi ideal merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, visi antara merupakan visi bangsa Indonesia hingga tahun 2020. Yang ketiga, visi 5 tahunan seperti yang telah tercantum dalam GBHN. Batasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Apa itu ideologi terbuka? Ideologi terbuka merupakan ideologi yang nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Nilai-nilai tersebut telah berkembang dan dimiliki oleh masyarakatnya sejak lama. Adapun batasan Pancasila sebagai ideologi terbuka terdiri dari stabilitas nasional yang dinamis, larangan terhadap komunisme, Marxisme, dan Leninisme, mencegah berkembangnya paham liberal, larangan pandangan ekstrim, penciptaan norma baru melalui konsensus. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.